Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumid dawam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada salat sunat rawatib, dimulai dari 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, berlanjut 2 rakaat setelah maghrib, dengan catatan bahwa dari semua salat rawatib ini nanti dibagi 2 kategori. Ada yang sifatnya sunnat muakkad, ada yang sebahagian lagi sunnat ghairu muakkad. Yang muakkad secara harfiah artinya dikuatkan. Dalam sudut pandang tarikh at-tasyri', yang sunnat muakkad ini seharusnya adalah salat ibadah-ibadah sunat yang oleh Nabi tidak pernah ditinggalkan kecuali karena ada uzur. Seharusnya demikian. Namun nanti terjadi sedikit ketidaksesuaian pada persoalan salat tarawih. Bila kita pahami bahwa tarawih itu ibadah yang berbeda dari salat witir di waktu malam. Karena tarawih, sepakat para ulama menyatakan hukumnya sunnat muakkad, tetapi dari sudut kajian sejarah, Nabi hanya mengerjakan 2 atau 3 kali salat tarawih. Itu kalau pendekatannya dengan kosakata tarawih salat malam bulan Ramadan. Tetapi bila pendekatannya dari hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah bahwa Nabi tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat baik di dalam ataupun di luar Ramadan, berarti setiap malam Nabi tetap salat sunat yang 11 rakaat baik di dalam ataupun di luar Ramadan. Nanti timbul lagi perdebatan. Itu kan dalilnya tentang salat witir. Nanti timbul lagi perdebatan. Itu salat yang dikerjakan Nabi di dalam dan di luar Ramadan. Yang ada di dalam dan di luar Ramadan hanya salat witir, tidak ada salat tarawih. Nanti kalau itu kita perdebatkan, panjang lagi debatnya. Lalu kapan pula Nabi salat tarawih? Karena di masa Rasulullah hidup tidak dikenal kosakata tarawih untuk salat tersebut. Artinya dari sisi nomenklatur, kata orang-orang pemerintahan, enggak ada istilah untuk tarawih. Yang ada salat qiyamu Ramadan. Maka saya sering sampaikan bahwa salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat malam adalah ekno, ekcano, ekmano. Apa maknanya? Substansinya sama, tetapi namanya berbeda. Yang bahasa lebih jak-jak cuma mesti kekeren macam substansi. Boleh terpegang berkerot dan umum boleh. Intinya sama, hanya nama yang berbeda.
semuanya itu disebut salat malam. Masuk dalam ayat tadi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kapan dinamakan witir? Ketika rakaatnya ganjil. Kapan dinamakan tahajud? Apabila dikerjakan setelah bangun tidur. Kapan disebut tarawih? Bila dilaksanakan di bulan Ramadan. Makanya Nabi tidak ada solat selain dari yang disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah yang 11 rakaat itu tadi. Bahwa kemudian di dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tarawih itu 20 rakaat bukan berdasarkan praktik Nabi, tetapi berdasarkan praktik para sahabat sejak dari zaman Sayyidina Umar hingga umat Islam hari ini di negeri Mekah. Kita coba diperiksa semua kitab-kitab fikih yang menyatakan wahiya ishruna rakaatan, akan ditambah keterangan lima fa'alahu sahabatu min asri Umar ila zamanina hadha, berdasarkan praktek Sayyidina Umar, praktek para sahabat sejak dari zaman Sayyidina Umar hingga ke hari ini. Nah, yang anomalinya di Aceh yang tarawih 8 rakaat disebut Wahabi, padahal di Mekah dan Madinah sarang Wahabi tarawih 20. Maka kurang nyo yang toh ya Wahabi yang 8 pian 20. Jadi ada hal-hal yang tidak ketemu apabila kita tidak perlu was-wawasan dan kajian. Maka ada nanti yang muakkad dan ghairu muakkad. Kita lanjutkan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raka'atani ba'da maghribin, dan salat rawatib itu diantaranya 2 rakaat setelah salat maghrib, seperti tadi sudah kita laksanakan. Nah, tentu kita perlu ada referensi. Dalilnya bagaimana? Di dalam hadis, berdasarkan hadis, man shalla ba'dal maghribi raka'ataini qabla an yatakallama kutibata fi 'illiyin. Barang siapa yang salat setelah maghrib 2 rakaat, kapan waktunya? Sebelum dia berbicara. Sebelum berbicara. Berbicara yang dimaksud komunikasi dengan manusia. Zikir-zikir itu tidak disebut bicara. Bicara ini sesuatu yang bukan ibadah dan tidak terkait dengan ibadah. Sebelum dia berbicara, apa yang terjadi? Kutibata fi 'illiyina, niscaya kedua-dua rakaat itu akan dicatat di dalam 'illiyin. Kita bertanya, apa itu 'illiyin? Al-Quran mengutip pertanyaan, وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Apa itu Illiyun? Illiyun adalah kitabum marqum, kitab yang bernomor. Maka nanti ada orang-orang yang jahat, tempatnya itu fi sijjin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّنْ kitabum marqum. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbuat baik nanti di dalam na'im, kenikmatan. Mereka itu ditulis di dalam Illiyin. Apa itu Illiyin? Yaitu kitabum marqum. Artinya semacam manifest. Orang naik pesawat ada manifest, daftar penumpang. Orang naik bus ada manifest, daftar penumpang. Ternyata masuk surga dan masuk neraka juga ada manifest, tertulis nama-nama orang yang akan masuk surga. Dan tidak ada yang silap, enggak ada penumpang gelap, karena di surga tidak ada bangku tempel. Beda dengan manifest di terminal Batoh. Jangankan penumpang, bahkan mobil busnya pun tidak masuk terminal. Benih jalan itu. Jadi terminal dibangun mahal-mahal itu lah kepuci fungsi. Nah, tetap saja bus-bus itu ngetem. Bahasa kami di Cekeung ngetem. Ngetem di pinggir jalan. Jalan Batoh. Ada terminal bayangan, jepat di simpang Lampu Nerut dengan di simpang Lambaru Mu'alaf. Jadi terminal kita bangun itu entah apa fungsinya. Nah, kenapa terjadi demikian?
karena simbiosis parasitism. Masyarakat nggak mau masuk ke dalam, akhirnya bus menunggu di luar. Itu yang terjadi di pasar-pasar. Dulu pasar Aceh Shopping Center, PAS, pasarnya di dalam semua. Mereka bayar sewa mahal-mahal, bayar pajak retribusi, lalu muncul pasar bayangan di sampingnya. Maka marahlah orang ini di dalam. Kami sudah bayar mahal, ternyata yang laku yang di luar. Makanya di Aceh ini, karena simbiosis tersebut, pasar yang dibangun oleh pemerintah tidak hidup, yang hidup justru pasar yang tumbuh sendiri. Kenapa? Orang Aceh itu mau praktis. Berbelanja itu kalau perlu jangan turun dari kendaraan. Dari Honda ke Honda geduk, dari motor lah motor geduk. Pada muka tu tumpuk, macet gap ilikutnya urusan Allah Ta'ala. Jadi karena simbiosis tersebut, tumbuhlah pasar di pinggir jalan. Maka kita yang bersedia untuk melayani, berbelanja kepada orang yang berjualan di pinggir jalan, itu sudah berkontribusi untuk menabrak aturan. Andai kata kita enggan berbelanja pada mereka, tetap parkir pada tempatnya, masuk ke dalam untuk berbelanja, maka para pedagang itu akan masuk lagi ke dalam. Andai kata penumpang tidak mau naik di pinggir jalan, tetap masuk ke dalam terminal, maka tidak ada bus yang berada di luar terminal. Maka sistem kita ini sistem Jen E Ulangit. Jadi ketika digugat tentang sistem ekonomi syariah, katanya Hana Syariah, itu bukan bank yang salah. Karena sesyariah apapun pemilik bank, tetap diatur regulasi oleh BI dan oleh OJK yang mengawasi. Baru syariah BI dan OJK apabila lembaganya syariah. Sesyariah apapun kepala BI dan kepala OJK harus mengikuti regulasi BI dan OJK. Kapan BI dan OJK akan syariah? Apabila regulasinya disusun oleh anggota dewan yang syariah di Komisi Ekonomi. Kapan anggota dewan di Komisi Ekonomi akan syariah? Apabila dipilih oleh warga masyarakat yang bersyariah. Ini tanya saya juk peng dipilih juk. Lalu kita salahkan apa nena banknya nan tagai syariah, melimong hana syariah. Padahal tidak syariahnya bank dimulai dari kita yang salah memilih anggota dewan. Makanya ke depan pilih saya. Makanya kemapanan sistem dari partai-partai politik itu harus didobrak oleh kesepakatan masyarakat. Ajak masyarakat agar anggota dewan itu tidak mencalonkan diri, tetapi dicalonkan oleh masyarakat. Kompak warga Cot Mesin, kerame warga itu no? Kompak duduk tokoh-tokoh masyarakat, cari siapa orang yang paling layak untuk menjadi anggota dewan mewakili Cot Masjid. Lihat kemampuannya. Yang pertama tentu saja kemampuan legislasi, karena tugas utama anggota dewan bukan eksekusi tetapi legislasi, menyusun kanun. Yang dum trip ijak DPR an tabuh kanun hidup. Begitu keluar satu langsung bertabrakan. Makanya bendera itu enggak naik-naik. Tiang sudah ada, bendera sudah diikat di ujung tiang, cuma tiangnya enggak tegak-tegak. Rubah tu ya. Kenapa? Tidak mampu menyusun legislasi. Yang kedua, usahakan yang sudah mapan secara ekonomi. Tip kerau, menyetip ke bibit, jangan tip-tip. Yang ketiga, usahakan orang yang benar-benar terbukti bekerja untuk masyarakat. Dekati orang tersebut, tawarkan, anggota dewan kau, mewakili kamu. Omalian hanapeng, kamu sumbang suara. Ketika sudah solid, baru cari partai yang bersedia bekerja sama. Pak, kami ada anggota dewan kami calonkan, suara kami sumbangkan, tapi bersedia enggak Bapak terima beliau sebagai perwakilan dengan catatan tidak boleh di-PAW kecuali atas keinginan kami. Ketika berseberangan suara yang disampaikan di dewan dengan regulasi partai, tidak boleh di-PAW kecuali keinginan kami. Kalau bersedia kami sumbang suara. Biasanya yang bersedia demikian partai-partai kecil. Partai besar egonya tinggi. Ya, jadi kita dobrak kemapanan sistem tersebut, maka baru hukum itu berubah. Ini pelajaran politik. Jadi ada 2 rakaat setelah salat maghrib, kutibata fi'illiyin, orang yang mengamalkannya akan dicatat di dalam kitab illiyin, kitabum marqum, kitab yang tertulis.
Wa yusannu ay yaqra'a fihima bi suratai Al-Kafirun wal Ikhlas. Dan disunnatkan pada 2 rakaat salat ba'diyah maghrib itu, setelah Fatihah rakaat pertama dibaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat yang kedua setelah Fatihah dibaca surat Al-Ikhlas. Dan hampir rata-rata salat sunat berpasangan 2 ayat ini, 2 surat ini. Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Untuk sendiri enggak masalah. Tapi kalau jadi imam bagi orang yang jam terbangnya belum tinggi, jangan ayat ini. Hantam itu bin. Buta-buta apa Ustaz? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma ba'tum wa la antum 'abiduna. Buta-buta anak-anak yo. Kenapa? Karena jam terbangnya belum tinggi. Itu hanya orang-orang yang expert, kata orang kampung saya di Cegeng. Ya. Wa nudiba wasluhuma bil fardi, dan disunnatkan 2 rakaat ba'diyah maghrib ini disambung dengan 2 rakaat salat fardu. Makna disambung bukan berarti salat maghrib jadi 5 rakaat, tetapi begitu selesai salat maghrib lanjut dengan salat ba'diyah maghrib. Tapi Pak Ustaz, tadi kita habis salat itengku ka istighfar la astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sampai selesai salawat. Bagaimana? Wala yafutu fadilatul wasli bi ityanihi qablahuma adz-dzikra al-ma'tsura ba'dal maktubati. Tidak luput fadilah menyambung salat fardu dengan salat sunnat ini dengan sebab orang tersebut membaca sebelum 2 rakaat salat ba'diyah ini zikir-zikir yang maksur setelah salat fardu 5 waktu. Alih salam kita baca zikir mulai dari istighfar, bahkan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali, selesai dengan doa dan selawat, itu masih dianggap bersambung. Wala yafutu fadilatul wasli bi ityanihi qablahuma adz-dzikral ma'tsura. Tidak luput fadilah menyambung salat maghrib dan salat sunat rawatibnya dengan sebab kita membaca zikir-zikir yang maksur. Enggak ada masalah. Maka tadi kita zikir dulu. Nanti ada kondisi yang berbeda. Untuk orang-orang yang kira-kira sudah terbiasa habis salat maghrib menunggu sebentar batal wudu, ini begentut. Maka lebih baik segera salat sunat dulu. Karena kalau menanti sebentar itu begentut, sudah malas untuk berwudu. Nah, itu untuk kondisi tertentu. Atau kondisi yang lain. Ada orang yang setelah salat maghrib akan melanjutkan perjalanan. Kalau dia zikir dulu, habis waktu untuk zikir tidak salat sunat. Tapi kalau salat sunat, zikir bisa sambil jalan. Jadi tidak ada di dalam Islam itu satu ketentuan yang bersifat mutlak. Tetap saja ada perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya dikatakan syariat ini idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Kalau keadaan kita lapang, syariat ini menjadi sempit. Tapi dalam kondisi kita sempit, syariat menjadi lapang. Orang yang kuat seperti kita tidak sah salat fardu kecuali dalam keadaan berdiri. Itu menjadi rukun. Tapi orang yang sudah tidak sanggup berdiri, silahkan sambil duduk. Ada keseimbangan. Wa ba'da isya'in raka'atani khafifatani. Dan setelah salat isya ada rawatib lagi 2 rakaat khafifatani yang ringan keduanya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muhammad bin Munkadir, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal Isya." Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah salat Isya. Kalau yang kita pahami selama ini hanya salat ba'diyah maghrib dan salat ba'diyah isya,
Muncul pertanyaan, apakah untuk salat maghrib dan isya itu ada salat rawatib qabliyah? Hana tengku. Hana pahantom terpubut atau hana terdepuh. Itu tiga kemungkinan. Tidak ada salat rawatib qabliyah sama sekali, atau ada salatnya hanya tidak pernah dilakukan, ataupun kita memang enggak ada pengetahuan sama sekali. Ada tiga kemungkinan. Maka dinyatakan wa qablahuma in lam yashtaghil bihima an ijabatil muazzin, dan demikian pula sebelum maghrib dan isya itu ada salat 2 rakaat. Kapan? Apabila tidak disibukkan dengan 2 rakaat tersebut dari menjawab orang yang azan. Maka tadi kita sebut ada rawatib yang ghairu muakkad. Kalau kita datang ke masjid berkumandang azan, anjurannya dengarkan azan dulu, jawab panggilan azan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Menjawab azan itu lebih utama daripada mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi apabila tidak disibukkan oleh menjawab azan, antara azan dengan qamat ada interval waktu, maka interval waktu itu tetap ada salat sunat 2 rakaat. 2 rakaat ini boleh diniatkan qabliyah maghrib karena memang waktunya sudah masuk, dan boleh juga diniatkan salat sunat biasa saja karena kata Nabi, bainal adzanaini salatun, antara 2 kali azan itu ada salat. Apa makna 2 kali azan? Antara azan dan qamat disebut adzanaini, bukan 2 kali azan, tapi antara azan dan qamat. Maka nanti di dalam bahasa Arab itu, dalam gramatikanya, dalam ilmu nahwunya, ada yang disebut tasniyah. Tasniyah itu susunan dari 2 kata yang sama berbentuk mufrad tunggal. Masjidaini itu tersusun dari masjidun wa masjidun. Baitaini tersusun dari baitun wa baitun. Nanti ada satu lagi disebut mulhaq bit tasniyah, dihubungkan dengan tasniyah. I'rabnya sama dengan tasniyah, tetapi tidak tersusun dari 2 kata yang sama. Seperti abawaini, kedua orang tua. Itu bukan tersusun dari abun dan abun, tetapi abun dan ummun. Maka demikian pula tentang solat, tentang azan. Azanaini itu bukan azanun wa azanun, tetapi azanun wa iqamatun. Secara i'rab itu disebut mulhaq bit tasniyah. Untuk lebih lanjut nanti ditanya ke Ustaz Edi, beliau pakar di bidang sastra. Ya, jadi saya tidak boleh mengambil bagian beliau. Ya. Kalau saya ambil nanti begitu selesai solat beliau marah, karepah hatake. Jadi masing-masing ada bidangnya. Makanya guru-guru kami di Al-Azhar itu saking profesionalnya, walaupun beliau paham, mengerti jawaban dari pertanyaan, tapi kalau bukan bidang beliau tidak akan dijawab. Beliau hanya menjawab bidangnya saja. Itanya yang ke tukang serba bisa. Bubung batanya pegat, ruk batingkat, wisit mampet itanya yang sedot. Serba bisa. Praktek umum dan belum ada spesialis. Jadi itu untuk azan selain dari salat Jumat yang azannya 1 kali. Nah, kalau azan Jumat yang khatib di atas mimbar, kita datang ke masjid ketika azan berkumandang khatib di atas mimbar, itu lebih baik segera mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid daripada menanti selesai azan baru salat. Kenapa? Di mana perbedaannya? Pada salat Jumat, seperti salat yang lain, mendengar azan dan menjawabnya itu sunat. Hanya pada salat seperti qabliyah maghrib tadi, hukum menjawab azan ini dalilnya lebih kuat daripada salat sunat 2 rakaat. Sedangkan pada salat Jumat, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, mendengar azan ini sunat. Tapi kalau untuk menghasilkan sunat sehingga baru sempat salat ketika khatib sudah mulai khutbah, hukum mendengar khutbah adalah wajib. Jadi bab tepat sunat, lewatnya wajib. Salat subuh jam 7. Makan 10 minit baru lewat hotel. Gitu ya. Apakah telat subuh tengku? Yang ke tahajud panjang tahajud kelam. Gara-gara tahajud subuh lewat. Yang salah je ubat. Jadi untuk salat Jumat
saat kita masuk ke dalam masjid, bila melihat khatib sudah di atas mimbar sedang berkumandang azan, segera salat sunat qabliyah. Segera salat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu aneh. Dari sisi hukum dia hanya sunat, tapi dari sisi praktik sangat kuat. Dibuat perbandingan oleh para ulama. Salat fardu yang sudah lewat waktu belum kita kerjakan, wajib dikerjakan ketika sudah teringat. Wajib segera apabila lewat waktu secara sengaja. Masuk waktu subuh, kita terbangun, jaga, terdengar kumandang azan, ternyata bangun itu hanya untuk memadamkan alarm. Dengarlah. Subuh Jumat besok, jagalah jam 8. Bagi orang yang sudah disiplin berjamaah, terbangun jam 8 tanpa salat subuh itu terasa nyaman. Perasaannya seolah-olah salat subuh itu sudah selesai. Langsung beraktivitas. Masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid, duduk. Naik khatib, menyampaikan khutbah. Dalam khutbah khatib dikatakan, salat subuh itu fardu ain. Kalau sudah lewat waktu belum kita kerjakan, tetap wajib dilaksanakan. Mesti ingat tu nyutang hijau berah gelang khatibnya. Teringat belum salat subuh ketika sedang mendengarkan khutbah, tidak boleh mengerjakan qada salat subuh pada ketika itu, karena wajib mendengarkan khutbah. Nyandum tingkat kedudukan khutbah. Tapi anehnya, ada salat sunat ketika itu tetap dianjurkan. Ketika khatib sedang khutbah, kita masuk masjid, tetap sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Padahal qada subuh enggak boleh lagi. Sedangkan tahiyatul masjid tetap sunat. Kenapa? Terjadi ketika Rasulullah sedang khutbah. Datanglah seorang sahabat terlambat. Di bagian terlambat datang ke masjid itu sunnah juga. Sudah ada sahabat. Jadi kalau yang bukan adalah menghidupkan sunnah sahabat ini Ustaz. Cuma ini pegah sunnah sahabatnya dumbruk pun kan. Sahabat ini berancang-ancang untuk duduk. Dari atas Nabi, dari atas mimbar Nabi berikan petunjuk, ya fulan qum warka' raka'ataini. Wahai si fulan, berdirilah dan kerjakan salat 2 rakaat. Nabi yang sedang khutbah, orang yang telat masuk masjid tetap disuruh salat sunat tahiyatul masjid. Nyandum hebat tahiyatul masjid. Kecuali di Masjid Raya Baitur Rahman. Untuk acara pernikahan hanya perlu tahiyatul masjid, karena menghadiri pernikahan lebih penting. Yang syariat baru. Coba perhatikan, yang hadir acara pernikahan di Masjid Raya Baitur Rahman. Besok boleh datang pagi-pagi. Biasanya pagi itu ada 2 sesi pernikahan. Datang saja untuk bahan penelitian. Pebetul dalam pegah, gereka-reka. Coba perhatikan saja. Masuk dulu salat sunat tahiyatul masjid atau ikut bergabung dengan mereka tanpa tahiyatul masjid. Lalu coba perhatikan. Berapa banyak dari jemaah yang menghadiri pernikahan itu yang salat sunat tahiyatul masjid? Bayangkan. Dan itu tidak terbayang oleh panitia Masjid Raya Baitur Rahman karena mereka sibuk menyusun jadwal pernikahan. Nah, maka ada perbedaan. Jadi untuk salat maghrib antara azan dan qamat, bila memungkinkan untuk salat, ada salat sunat 2 rakaat. Boleh diniatkan sunat qabliyah maghrib. Boleh tidak diniatkan qabliyah, hanya diniatkan salat sunat saja. Tapi syaratnya setelah terbenam matahari, tidak mesti setelah berkumandang azan. Karena kalau sedang terbenam matahari, masuk kategori waktu makruh tahrim mengerjakan salat sunat. Nah, maka kembali ke yang isya tadi, 2 rakaat khafifatani, yang ringan keduanya. Makna ringan di sini tidak lagi disempurnakan sunat-sunatnya. Yang ringan itu sampai para sahabat memperhatikan salat Nabi yang 2 rakaat, seolah-olah Fatihah pun tidak sempat dibaca. Itu makna ringan. Artinya baca Fatihah saja langsung rukuk, sekedar tumakninah, tidak lagi diulang tasbih 3 kali, i'tidal, sekedar i'tidal, sujud dan seterusnya. Jadi tidak disempurnakan sunat dengan panjang. Itu disebut khafifah, ringan. Ada satu khafifah lagi, khafifah indar parawansa.
Ini khafifatani, dua orang khafifah. Yang ringan kedua-duanya, 2 rakaat yang ringan setelah Isya. Dan itu sekaligus menjadi pesan bagi kita. Ternyata Nabi pernah salat rawatib ba'diyah berjamaah, beliau dengan seorang sahabat yang bernama Muhammad ibnul Munkadir. Maka kalau ada yang katakan bahwa salat rawatib berjamaah itu adalah bid'ah, solusinya temui saya tulis ulang hadis ini bak pelepu tarubuh hilah tersebut bataku baru boleh ya. Tadi Al-Mukarramnya baca-baca bid'ah aja. Ilmunya yang terbatas lalu membid'ahkan praktek dan ibadat orang lain. Makanya di pesantren di bulan Ramadan dan di waktu-waktu yang lain, murid-murid pesantren itu diajak salat rawatib qabliyah dan ba'diyah itu secara berjamaah. Kenapa? Untuk membiasakan. Sebab ibadat-ibadat itu bila tidak dibiasakan berat untuk memulai. Tapi kalau sudah dibiasakan, itu yang kata orang tua, lazat lazim, kaim biasa. Pakanjet ke lazat karena lazim. Kupipitnya hana mangat. Tapi ketika dibiasakan kupipit mangat, jo emameh hana mangat leh. Lazat lazim. Oh kakaim baru jet kebiasa. Maka kita yang salat berjamaah, salat sendiri, biasanya tasbih itu hanya 3 kali. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Coba sekali-kali ketika salat sendiri pada salat sunat umpamanya, diperbanyak bacaan tasbih menjadi 5 kali. Di awal-awal berat, 1 hari 2 hari terasa berat. Tapi ketika dipaksa 1 2 sampai 3 hari, hari keempat kita salat sunat, tasbihnya hanya 3 kali, tidak merasa puas. Standar kita naik. Maka orang yang naik standar itu dimulai dengan hal-hal yang berat dan dibiasakan. Orang yang isi bahan bakar premium sekali-kali naik ke pertamax, kejut-kejutnya. Tapi coba biasakan. Lazat lazim kaim biasa. Ini promosi atau Pertamina wujud. Maka dulu saya praktek tahun 2012 saya pakai mobil Toyota Vios. Suatu malam selesai pengajian dari Masjid Al-Hidayah Prada, mesinnya itu berebet, waktu itu turut grrr. Saya coba diskusi dengan kawan-kawan yang mekanik, katanya mesti turun mesin Pak Ustaz. Lalu saya coba alternatif yang lain, saya ganti bahan bakar, pakai Pertamax, langsung gaduh penyakit tanpa harus turun mesin. Baca-baca, ketika isi penuh 1 tangki 45 ml kali 9.000 terasa berat. Tapi saya pasang strategi, saya cateran 30 detik apa sahaja. Oh tidak kalau minyak penuh lebih bahagia. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang pakai mobil saya kecuali istri saya. Ini ada yang takut isi minyak penuh, takut dipakai oleh istri, maka ilham. Ketika sudah terbiasa, hari ini tekalan orang-orang kaya yang antri premium, tekem tu. Nyopa kaya aja deh. Mobilnya Alphard, Toyota Prado, antri bawa premium, ilham. Maka lazat lazim, kaim biasa, naikkan standar kita. Pada solat juga demikian, naikkan standar zikirnya itu dari 3 kali zikir menjadi 5 kali zikir. Terbiasa. Walaupun sudah terbiasa, saat menjadi imam, itu harus perhatikan komunitas. Kalau memang orang-orang yang sudah terbiasa berlama-lama zikir, itu jamaah mahsurin namanya. Jamaah yang terbatas, tidak bercampur dengan orang lain. Radau bit tatwil, yang mereka setuju untuk berlama-lama di dalam salat. Cuma di masjid kita ini enggak mungkin, karena masjid kita akses yang terbuka. Orang lewat dari berbagai tempat dan mereka senang di masjid ini karena pekarangannya luas, parkirnya nyaman, tempat wuduknya bersih. Malah kalau sedang di kakus itu bisa berlama-lama, betah kan? Ya, menyakan karena anak orang getau cidengak di dalam. Kenapa? Karena kenyamanan tadi. Orang datang kemari. Mereka karena sudah maghrib singgah solat. Ada kepentingan di tempat yang lain. Ternyata imam gue baca atas tasbih 7 go. Pikiran jemaahnya pernah rencana budah lampuhan. Ya. Itu juga menjadi masalah. Jadi ada jemaah mahsurin. Yang sangat mungkin itu bagi kami di Kota Madia Cekeun. Ya, nah orang cak masjid jak gede.
fa in kana bainal adzani wal iqamati ma yasa'uhuma fa'alahuma. Maka bila antara azan dan qamat itu ada tenggang waktu yang memungkinkan untuk mengerjakan salat 2 rakaat, dia kerjakan. Kita kan ada jam titik-titik begitu selesai azan langsung ditekan sekian menit menuju qamat. Jadi begitu kita masuk, lihat dulu, oh mantengna 2 minit tu, mungkin salat sunat 2 rakaat. Oh mantang 3 minit tu, untuk orang-orang tertentu mungkin salat 2 rakaat. Nyan orang yang kerajin tak salatnya 3 minit bisa 2 rakaat. Kenapa? Lazat lazim no. Kebiasaan aku. Hana payah hafal licin, pet mata pijut. Nyandum bagah sembahyang. Maka orang-orang seperti ini yang biasanya salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Kebiasaan aku dari banyak cik menan tu bubuk lebih. Padahal ibadat itu makin biasa makin lama, bukan makin cepat. Perjalanan yang makin lama makin cepat. Tapi kalau ibadat makin lama makin lambat. Kenapa? Ada zuk, ada halawah, ada kenikmatan di dalam salat. Maka untuk nikmat itu pun perlu dikondisikan waktunya. Itu yang dulu saya gugat Gubernur Aceh. Kenapa imam yang kita undang jauh-jauh dari negeri Arab dengan bacaan yang penuh penghayatan, di bulan Ramadan dilaksanakan tarawih dari jam 8 sampai selesai? Padahal orang yang hadir ingin menikmati, tetapi bertentangan dengan kondisi. Sejak dari jam 4 pagi belum istirahat, baru selesai makan, belum sempat buang hajat, langsung masuk dalam solat yang sangat berat. Nyan be antuh tong megentut ane dibit lah. Senikmat apapun bacaan, kalau bukan pada waktu yang tepat, itu penderitaan. Kenapa? Diimum kebaca 1 juz 1 malam, sedangkan makmum di belakang berharap segera tabat yada Abi Lahab. Anda cocok? Maka harusnya gubernur itu berfikir, daripada solat tarawih cepat selesai, lalu mereka i'tikaf di warung kopi hatta matla'il fajri, bukankah lebih baik setelah maghrib dipersilahkan ngopi dulu sampai jam berapa? Umpamanya jam 12, itu jam psikologis kita untuk istirahat. Buat batasan waktu. Di Banda Aceh, Aceh dan sekitarnya, di Banda Aceh dan sekitarnya, silahkan di malam-malam bulan Ramadan bertransaksi yang mekat, yang kaubat dan lain sebagainya sampai jam 12 malam. Jam 12 tank berhenti. Pilihan tinggal 2. Yang mau ibadat ke masjid, yang mau istirahat pulang ke rumah. Dua belah batas waktu. Maka tentu kalau jam 12 itu mulai salat isya dan tarawih, orang yang benar-benar ingin menikmati imam dari Arab ini, setelah salat maghrib makan kenyang, istirahat sihat. Begitu terbangun jam 12 segar. Kijuh pakai piyuh laki damah dia. Mangak datangku lanjut wah. Pilihan tinggal 2. Yang mau ibadat ke masjid, yang mau istirahat pulang ke rumah. Kalau jam 12 sudah istirahat, enggak ada cerita siang hari bulan Ramadan bawaannya ngantuk. Nyota jauhkan tu bandum kaling-kaling melintang bawang salat. Dengar. Dan bukan dengar puasa tengku. Pertanyaannya, sejak kapan orang lapar itu mengantuk? Hana cerita orang duk mendengar. Yang mendengar orang terawak. Yakinlah orang mengantuk siang hari bulan Ramadan bukan karena puasa, tapi karena malam tidak tidur. Makanya ke depan pilih saya, hanya kerakar namanya, hanya urus apa. Kai fikir hanya tajuk pikiran hai pubut. Dinaikkan saya nanti dari wali kota Cekeung jadi gubernur Cekeung. Ada tak ada nyandum cinta Cekeung. Maka bila antara azan dan qamat itu ada interval waktu yang memungkinkan salat 2 rakaat. Jadi kita yang masuk masjid ini termasuk nanti ketika bubar pengajian azan, kita berwudu, ada yang langsung wudu, ada yang cuci mulut dulu, ada yang cuci mulut pakai air, ada yang cuci pakai asap, menurut mazhab masing-masing kan. Ada ahli hisab, ada ahli ru'yah. Masuk kemari setelah wudu, kalau mau salat sunat, lihat dulu jamnya. Berapa menit lagi menjelang qamat. Kalau sudah tidak memungkinkan, misalnya 1 menit lagi, ternyata ngotot juga mau salat sunat, jangan berdiri di depan. Dong gede ikut-ikut gede.
Kenapa? Karena bila berdiri di depan, igap kena semayang, kayaknya mentang tengah pula pingkui ke doh. Di depan ini kosongkan untuk orang yang mau salat. Kita harus tahu diri, ini sudah terlambat, biarlah di belakang saya salat. Kalaupun nanti segera qamat sebelum saya salam, langsung bisa susun barisan. Tapi kita udah terlambat mau salat sunat, berdiri paling depan. Hai pohyum, tengku semua pun. Orang tak pohyum, gak jangan percaya ke doh. Hancur nang doh. Maka harus tahu diri sedikit. Wa raka'atani qabla subhin wa illa akharahuma wa illa, dan apabila antara azan dan qamat itu tidak ada waktu yang memungkinkan untuk salat 2 rakaat, ditunda pelaksanaan 2 rakaat itu ba'dahuma, setelah selesai salat. Maka yang selalu dikatakan oleh para ulama, salat rawatib yang qabliyah waktunya dimulai sejak masuk waktu salat. Tidak berakhir waktunya karena pelaksanaan salat fardu tersebut, tapi berakhir waktunya karena habis waktu salat tersebut. Kita ambil contoh untuk pengajian yang akan datang tentang salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh itu masuk waktu sejak terbit fajar. Apakah berkumandang azan atau tidak? Ternyata sampai ke masjid nggak sempat salat qabliyah subuh, sudah berkumandang qamat, langsung salat subuh. Pertanyaannya, salat qabliyah bagaimana? Kerjakan setelah selesai salat subuh. Selama waktu subuh belum habis, salat rawatib qabliyah masih boleh dilaksanakan. Tapi saran saya, jangan kerjakan di masjid. Kenapa? Kita sendiri yang mengerjakan berpahala, yang lain semuanya berdosa. Kalau ikut nyampe kai pubuknya ajaran sesabat so kai buat. Itu nyo semayang igom desyo. Bahaya. Jadi kerjakan di rumah atau di dalam ruang yang tertutup, jangan dilihat oleh orang lain. Itu untuk rawatib qabliyah. Tapi untuk rawatib ba'diyah, masuk waktu setelah selesai salat fardu waktu tersebut, habis waktu dengan habisnya waktu salat tersebut. Tidak boleh dipercepat rawatib ba'diyah dikerjakan sebelum salat fardu. Tapi rawatib qabliyah boleh dikerjakan setelah selesai salat fardu sebelum keluar waktu. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah berbunyi lonceng istirahat, maka kita padakan kajian sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan 2 rakaat salat sebelum subuh. Nanti tentu ada pembicaraan apakah sama dengan salat sunat fajar ataukah berbeda. Kalau sama bagaimana niat, kalau berbeda bagaimana niat dan bagaimana ketentuan. Insyaallah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'una wal ma'ab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين هدنا الله يكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته